Krisis kesehatan global akibat COVID-19 mengharuskan diplomasi RI beradaptasi dengan cepat menyesuaikan dengan tantangan dan tatanan baru yang dinamis. Pada HUT ke-75 RI, fokus diplomasi berbasis pada perlindungan WNI sambil perkuat kerjasama internasional dan juga mencari peluang untuk kepentingan bangsa pada pasca pandemi. Apa kata Menlu Retno soal strategi diplomasi di tengah pandemi? Berikut laporan rekan Aditya Warman dan juru kamera Jeff Henderson selengkapnya. Permasalahan COVID-19 di kawasan dan juga di dunia internasional masih terus merebak. Namun, motor diplomasi harus terus bergerak. Situasi yang berbeda membuat Kementerian Luar Negeri harus bekerja lebih keras dan lebih ekstra di dalam melindungi hak-hak kepentingan warga negara Indonesia di luar negeri. Lalu seperti apa fokus dan juga strategi Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi di tengah pandemi COVID-19? Saya berkesempatan untuk berbincang dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dan berikut cuplikannya. Bu, sejauh ini bagaimana peran diplomasi RI di tengah pandemi COVID-19, Bu Menlu? Oke, jadi memang ini adalah situasi yang sangat luar biasa, unprecedented. Selama pandemi ini, kalau boleh jujur, kita bukannya makin berkurang pekerjaan kita, tugas kita, tetapi justru kita semakin sibuk. Dan isu yang kita tangani juga isu yang banyak yang beyond our core issues. Jadi betul-betul business unusual, bukan business as usual. Misalnya selama pandemi ini terdapat paling tidak 4 fokus diplomasi kita. Setidaknya ada 4 fokus dari Kementerian Luar Negeri dengan melakukan diplomasi di tengah pandemi. Fokus-fokus seperti menjaga dan juga melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Lalu juga ada fokus untuk pengadaan alat-alat kesehatan untuk dalam negeri. Lalu juga ada fokus membantu pengadaan obat-obatan dan juga kerjasama vaksin. Dan yang terakhir ialah diplomasi ekonomi untuk memastikan tidak hanya masyarakat Indonesia yang sehat, namun juga keberlangsungan ekonomi bangsa. Fokus perlindungan warga negara Indonesia sudah menjadi perhatian khusus Kementerian Luar Negeri. Sejak kasus pertama kali COVID-19 muncul di Indonesia, diplomasi sudah bergerak. Bagaimana Bu Menlu? Kita bicara mengenai kasus pertama yang terjadi di Indonesia, ingat itu adalah awal Maret. Tetapi sejak bulan Januari, sejak Wuhan ditemukan virus tersebut, kemudian Wuhan lockdown, di titik itulah kita sudah mulai bergerak karena kita harus mengevakuasi ratusan warga negara Indonesia yang ada di Wuhan. Per kemarin itu kita sudah membantu memfasilitasi baik evakuasi maupun repatriasi 139.228 WNI. Ini angka yang cukup besar. Satu pesan yang selalu disampaikan pemerintah di fora internasional soal pandemi ialah akses terhadap vaksin. Akses terhadap vaksin yang setara, akses yang tepat waktu, dan juga akses yang aman dan juga terjangkau. Bagaimana Bu penjelasannya tentang itu? Oke, jadi sejak pertama begitu itu diumumkan sebagai pandemi, kita sudah langsung berpikir bahwa vaksin akan menjadi game changer. Oleh karena itu, kalau kemudian dicermati di semua pertemuan internasional, maka satu message yang selalu kita kirim adalah mengenai masalah akses terhadap vaksin. Akses yang equal, yang tepat waktu, yang aman, dan jangan lupa, yang terjangkau harganya. Karena pada saat kita bicara mengenai prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan, kita tidak hanya bicara mewakili kepentingan Indonesia, tetapi kita juga mewakili kepentingan negara berkembang dan least developed countries. Diplomasi di tengah pandemi juga menuntut para duta besar untuk mencari peluang bagi Republik Indonesia. Bu Menlu, peluang seperti apa ini maksud? Oke, jadi pertama, kalau kita melihat tantangan pasti besar ya, karena pandemi ini berdampak kepada semua negara di dunia. Kita sudah melakukan komunikasi dengan para dubes untuk mencari peluang-peluang baru. Di Kementerian Luar Negeri sendiri, kita membentuk satu tim
inti yang kita namakan tim untuk percepatan pemulihan ekonomi. Tim Baik. ini menjadi seperti jembatan antara peluang yang ada di luar dengan sampai berhasil di dalam. Tentunya diplomasi di tengah pandemi tak lagi sama. Dan sudah semestinya diplomasi dalam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri harus dilakukan selagi Indonesia mempererat kerjasama internasional. RI yang terus dorong kerjasama antar negara, khususnya di dalam bidang aksesibilitas terhadap vaksin, juga harus terus digalakan selagi diplomasi RI terus galang potensi pasca pandemi. Aditya Warman, Jeff Henderson, Berita 1, Jakarta.